Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, selamat datang kembali di FWB Podcast. Dan mau bilang banyak terima kasih buat kalian semua. Dan ini special episode ketiga. Pada episode kali ini gue bakalan record bersama salah satu followers FWB yang jauh nan jauh di Mato. Dan siapa dia? Tapi untuk sekarang di nggak bisa gue kalau nggak ngasih tahu nama ya. Apa sih namanya? Narasumbernya bakalan gue rahasiakan sih. Dan enaknya kita panggil apa ya? Say hi. Hai. Hai, halo. Apa kabar? Baik banget. Jadi gue mau dipanggil apa nih? Kamu mau aku panggil apa? Apa ya? Seorang anonim yang beda di negara. BTW di sana jam berapa sih? Sekarang itu masih jam 7:30 malam. 7:30 malam. Berarti 7:30 pagi. Maaf, 7:30 pagi. Oke, US Indonesia beda jarak waktunya sekitar 10 jam. And so Ajrit ini podcast tuh gue ambiar banget cuy. Gue bingung mau ngomongin apa. Tapi ini karena episode pertama jadi ya udah seadanya aja. Kamu umurnya berapa? Aku 22, jalan 22. Oh, jalan 22 sih, dikit lagi. Kamu di sana study atau kerja? College sih di sini. Oh, berarti college. Study. Iya. Jadi lo, kamu, lo apa kamu ya? Kita mau bahas apa nih? Kita mau bahas tentang FWB jarak jauh. Oh gitu ya. Iya. Tapi kamu pernah FWB jarak jauh? Sebelumnya belum sih, karena yang namanya FWB kan yang pasti tuh butuh afeksi ya kan. Iya, benar. Iya, percuma aja kalau pernah. Jadi belum pernah gitu. Oh. Tapi pengen coba sih, kamu mau nggak? Aku nih. Gas lah ya. Apa? Udah diajakin juga. Oh, jadi kita jadi jangan. FWB-an sekarang. Iya, FWB-nya sekarang ya. Iya, FWB doang. Nggak lebih. Nanti lah, ngamper ya, senang. Oke. Kenapa? Iya. Eh, Jadi, kenapa sama FWB LDR? Lo pernah gak sih ngejalanin FWB LDR? Kan sekarang lagi ngejalanin. Oh ya gitu, sama siapa? Oh, kan baru diajak loh padahal terus Oh dia iya, lupa. baru dihajar terus lupa gitu ya. Ya begitulah cowok, emang suka begitu. Iya, benar. BTW sebelumnya pernah ngejalanin FWB LDR gak? Pernah. Berapa Pernah lama? sih gue. Sekitar 2 tahunan kayaknya. Iya, hampir 2 tahunan. Wow, berarti lumayan lama banget ya. Itu tuh Lama. Jadi kamu di US terus FWB kamu di Jakarta gitu? Iya, di Jakarta. Di Depok. Oh, Depok. Orang Depok. Oh, orang Depok.
Iya sih. Jadi udah sering ketemu atau gimana? Kamu lebih sering di Indonesia atau di US sih? Untuk sekarang karena lagi study lebih sering di luar sih, lebih sering di US karena baliknya paling baru berapa bulan sekali baru balik, atau kalau emang udah pengen balik banget ya balik kayak gitu, tapi harus tetap atur jadwal baru bisa balik kan. I see. Ya Tapi selama menjalani itu lo berat gak sih? berat banget lah, overthinking, apa-apa tuh overthinking, Tapi biasanya curiga oh atau curiga. Iya kemana-mana. wajar. Bukan FWB LDR doang. Yang namanya ngejalin hubungan LDR juga pasti rasa-rasa bumbu-bumbu kayak gitu tuh pasti ada cuy. Benar, iyalah. Ya. Nah Iya, tapi lo punya hubungan gak ada rasa kayak gitu, hubungan lo harus dipertanyain sih, rasa lo harus dipertanyain kalau ya. nggak ada rasa kayak gitu. Nah berarti mungkin ada yang lain. Nah, benar. Wah, itu kelihatan paling nggak enak sih dari sebuah hubungan jarak jauh tuh. Kok gitu Ketika kenapa? affectionnya dia itu dipenuhin sama orang lain. Oh jadi kamu Itu nggak nggak rela enak ya? sih. Kenapa? Oh jadi kamu nggak rela gitu? Nggak rela. Ya nggak rela afeksinya bukan kamu lagi yang menuhin. Iya, iya, kayaknya semua orang udah bakal rela gitu loh. I see. Kalau orangnya yang dia sayang, tapi affeksinya bukan dari kita gitu, tapi dari orang lain. Mhm. Tapi Perasaan tuh mudah flip kan? ya apalagi yang namanya jarak jauh. Iya sih. Nah terus kamu gimana tuh cara merangin rasa yang kayak gitu tuh? Merangin rasa yang kayak gitu. Hmm. Biasanya, Mhm. biasanya Hmm. ngobrol sih, kayak ditanya baik-baik gitu. Karena kalau misalnya cowok apalagi ya, kalau emang udah ada yang lain, biasanya nggak sepinter itu buat nutupin. Apalagi kalau kamu udah kenal lama, pasti kayak ngerasa gitu loh, oh kok dia kayak berubah ya, oh kayaknya nggak kayak gini deh kemarin. Kalau yang udah-udah sih kemarin diobrolin, ditanya kenapa, ada apa, cuman yang namanya cowok ya bohong lah gitu, ngomong enggak kok nggak ada apa-apa segala macam, tapi diobrolin baik-baik, dia ngejelasin baik-baik, ya sebenarnya cewek tuh nggak ribet sebenarnya, Mhm. dia tuh cuman butuh pertanyaannya tuh dijawab, jangan bohong. Kita tuh tahu gitu loh kalau kamu udah mulai bohong, kita tuh ngerasa, cuman kayak namanya perempuan ya, ngedepanin perasaan daripada pikiran gitu ya, daripada logika. Mhm. Jadi biasanya kalau kamu bohong, kita ngeh, cuman kita kayak mikir, oh mungkin ada sesuatu yang masih ditutupin, nggak apa-apa, nanti juga pasti bakal dibuka. Kita tuh selalu kayak gitu, kita tuh selalu kayak oh nggak apa-apa kok, oh nggak apa-apa kok, sampai akhirnya nggak sadar lama-lama sakit sendiri perasaannya, sedih sendiri kayak gitu. Tapi Sedih ya. iya sedih. Tapi kan Kenapa? itu kan sebuah apa ya risiko dan konsekuensi yang harus lo jalanin ketika Iya at benar. least ketika lo udah jauh first lo jarak lo jauh gitu dan lo mau gitu. Kenapa ya? Ya apa yang ngebuat lo mau sama dia gitu? Apakah dia ganteng kah atau dia tajir kah atau apa? Sebenarnya enggak gitu sih. Kalau Mhm. nggak tahu ya, nggak tahu ini semua cewek atau cuman gue doang. Tapi kalau gue udah ngerasa klik nih sama satu orang, kayak gue udah nyaman banget sama satu orang. Oke, gimana pun nih orang, Mhm. kayak gue tahu mau sebangsat apapun nih orang nih, Mhm. mau ya ya gitu deh, mau senakal apapun, kalau gue bilang kayak gue nyaman sama dia, ya itu tuh kayak ketutup gitu loh sama rasa yang ada di gue gitu, rasa nyaman yang gue rasain kayak gitu. Jadi meskipun, jadi jujur kalau yang kemarin, FWB gue yang kemarin itu, gue tahu sih kalau dia misalnya lagi tidur sama cewek lain, dia lagi di luar sama cewek-cewek lain, gue itu selalu tahu.
dan dia pun selalu bilang kayak gitu. Tapi ya kayak orang bakal bilang kayak bodoh banget lo masih bertahan sama orang segala macam, cuman kayak lo nggak tahu nih apa yang bikin gue bisa sampai sebegitunya sama nih orang. Apa? Kayak gitu. Apa? Oke, jadi gue itu orang yang suka sharing sama siapapun, suka cerita, suka ngobrol, tapi enggak dengan kehidupan internal gue. Kayak study, family, kayak gitu-gitu gue nggak bisa sharing. Yang bisa gue sharing dari internal gue itu cuman Hanya orang-orang terdekat. love life. Iya, love life doang kalau untuk ke orang. Kayak gitu. Kayak gue bisa ketemu orang nih 1-2 jam, terus tapi gue bisa cerita nih hubungan gue gimana sama orang lain, kayak gitu. Tapi gue nggak bisa cerita nih, gue lagi ada masalah HP di rumah, di kuliah gue lagi ada masalah apa, gue nggak bisa. Susah. Nah, jadi karena gue tipe orang yang kayak gitu, dan gue nggak tahu nih orang nih ngapain, kayak bisa nenangin gue sampai setenang itu. Jadi dari gue kenal sama dia sampai kemarin, dia itu selalu jadi pendengar gue ketika gue ada masalah sama orang rumah. Kayak gitu. Dia selalu bisa bikin gue tenang. Jadi pernah waktu itu gue nggak tidur hampir 3 harian. Karena gue kalau udah stres tuh susah tidur. Terus kayak harus harus lega dulu baru bisa tidur kayak gitu. Nah terus gue hubungin dia, ternyata nggak bisa, 1-2 hari nggak bisa. Akhirnya hari ketiga bisa nih orang dihubungin. Nah akhirnya kita ngobrol lah, gue cerita masalah gue gimana. Terus ya mungkin responnya dia tuh kayak orang semua bisa respon kayak gitu loh. Cuman rasa nyamannya yang gak gue dapetin. Jadi kayak cuman ya udah, gue tahu kok lo kayak gini, tapi kayak lo jangan ngerasa sendiri kayak gitu doang padahal sebenarnya. Tapi yang namanya nyaman ya udah nyaman aja gitu. Akhirnya kayak ya gue enjoy buat cerita sama dia. Akhirnya setelah gue cerita gue lega, gue bisa tidur kayak gitu. Berarti Terus dulu kesimpulannya adalah rasa nyaman itu melupakan segalanya, guys. Jadi kalau misalkan lo udah nyaman sama seseorang, nah gini deh, kalau lo udah nyaman sama satu baju yang udah belal banget gitu ya, karena lo nyaman ya lo pakai gitu. Ya seperti itulah, samanya kayak kita apa ya, ngejalanin hubungan gitu. Kalau kita nyaman sama orang, walaupun orang itu jauh, dan ya pasti walaupun itu orang sebangsat apapun, ya jadinya ya udah nggak bakal ngalahin segalanya apapun lah gitu lah. Iya nggak sih? Iya sih, mau kayak gimana pun dia. Tapi kan kayak lo mau tahu jelek dia itu nggak bakal ngalahin rasa nyaman lo sih. Tapi kan even gimana ya? Nah di satu sisi kan gue tahu nih kalau misalkan lo udah sama-sama rasa nyaman, and that's why kenapa lo nggak ngejalin hubungan secara serius gitu? Apa emang lo sengaja untuk menjalani hubungan FWB gitu? Ya emang sih FWB kan emang niat awal tuh membuat sebuah komitmen untuk tidak berkomitmen. Nah tapi di satu sisi ketika dua insan yang menjalani sebuah komitmen di hubungan FWB ini, dan udah udah ngerasa sama-sama nyaman dan sama-sama sayang, kenapa nggak langsung dan lanjut untuk ke hubungan yang serius? Salah emang? Atau lo takut ketika pacaran lo jadi tahu bangsatnya dia, tapi kan selama jalan di hubungan FWB kan lo udah tahu bangsatnya dia juga. Iya sih. Kenapa? Apa emang lo sulit untuk untuk mengambil sebuah keseriusan dalam hubungan gitu? Apa emang lo sukanya gini aja gitu? Atau mungkin lo mau serius tapi nanti gitu aja, serius dalam jangka nggak pacaran, jadi kayak langsung nikah misalkan? Coba enggak sih kalau untuk nikah enggak. Jadi gini, gue itu
kayak bohong gitu loh kalau gue bilang gue deket sama dia nggak ada tujuan gitu loh. Ya pasti tujuannya adalah gue mau lo jadi punya gue dan gue mau gue jadi punya lo. Ya nggak sih? Semua orang yang ada di tahap menuju ke suatu hubungan pasti berharapnya kayak gitu. Ya nggak sih? Bohong banget kalau gue nggak. Gue berharap kayak gitu, berharap banget bahkan. Cuman waktu itu kenapa pada akhirnya gue nggak ada hubungan sama dia karena itu mungkin sih orang bilang gue pernah sebucin itu, pernah sebego itu. Jadi waktu itu gue pernah ngobrol sama dia gini. Ini ngobrolnya waktu dia udah punya pacar ya. Jadi dia udah punya pacar by the way. Udah lumayan lama sih kayak pacarannya. Tapi belum nyampe setahunan. Lebih lama kenal sama gue dulu. Jadi dia ngobrol sama gue waktu dia udah punya pacar, waktu gue udah gap kalau dia punya pacar. Terus dia nanya kayak gini, kalau gue putus sama pacar gue, lo mau apa? Lo mau jadian? Karena sejujurnya, karena waktu itu gue belum punya pacar dan dia nggak punya pacar, jadi kita tuh kayak nggak ada kepikiran untuk ada ke jenjang lebih serius gitu loh. Kayak ngerasa, ngapain sih gue harus nunggu dia nembak kayak gitu loh. Sementara kan kayak gue udah tahu nih, lo juga nyaman sama gue juga udah tahu kalau lo juga udah tahu nih kalau gue nyaman sama lo. Ngapain kayak gue harus nunggu lo nembak gue dulu gitu loh, karena gue ngerasa kayaknya bukan anak-anak lagi deh kalau harus kayak gitu. Ya nggak sih? Itu waktu kondisinya gue sama dia emang sama-sama belum punya pacar. Nah terus pas dia ketahuan punya pacar, otomatis gue pertanyain dong kayak, ini mau dibawa kemana nih? Kayak gitu. Lo punya pacar sekarang, terus gue kayak gimana? Gue dekat sama lo tuh udah lama. Kayak gitu dong. Akhirnya ada obrolan lah malam itu sama dia. Yang intinya tuh dia nanya ke gue gini, kayak gitu, kayak kalau gue putus sama pacar gue, lo mau kayak gimana? Mau jadian apa mau kayak gimana? Nah terus gue bilang, waktu itu gue gak bisa jawab. Pertama kali dia nanya, gak tahu kenapa gue gak bisa jawab. Nah terus tuh Why? Ini US Jakarta. Gue lagi sumpah guys, ini gue lagi teleponan sama seseorang yang emang lagi ngejalanin sebuah FWB LDR dan ya sedikit rumit sih. Back off the topic. Oke. Hai. Halo. Tunggu dulu. Sorry. Ada gangguan tadi. Jadi, setelah itu gue ngobrol sama dia. Dia gak tau ya, kalau kata orang tuh otak gue kayak dicuci gitu sama dia. Menurut teman-teman gue yang tahu gue kayak dicuci gitu. Jadi dia ngomong kayak gini, lo kebayang gak sih kalau lo sama gue nih sekarang jadian? Oke, gue putus sama pacar gue dan gue jadian sama lo di sana, gue di sini, lo kebayang gak sih kita hubungan kayak gini? Oke, gue bisa kok. Dia bilang gitu, gue bisa. Cuman lo kebayang gak sih kita jadi bakal banyak nuntut kayak gitu. Gue bakal nuntut kehadiran lo dan lo pun bakal nuntut gue terus kayak gitu. Gue nggak mau aja tuh hal-hal nuntut kayak gitu yang akhirnya bikin gue sama lo berantem, terus akhirnya kita nggak ngobrol sama sekali. Karena gue merasa gue sangat membutuhkan orang ini dan gue nggak mau itu terjadi. Akhirnya gue pun setuju untuk kayak gue nggak akan punya hubungan sama dia sampai akhirnya gue balik ke Indo kayak gitu. Dan sekarang kan dia posisi sekarang dia udah punya pacar kan? Iya, punya. Nah, even kalau misalkan lo balik ke Indo, apakah lo bakal sama dia lagi? Atau lo bakal sama orang yang baru kelak? Gue kalau untuk sekarang jujur gue pengen banget sama orang baru. Gue nggak pengen dia ada lingkaran itu lagi. Nggak pengen aja ada di lingkaran itu. Karena gue udah ngerasa gue udah wasting time terlalu lama gitu loh. Iyalah aja. Gila, 2 tahun cuy. Gue nolak bukan banyak ya, maksudnya gue nolak orang yang ngedeketin gue. Gue nolak orang-orang yang punya niat baik sama gue. Cuman buat gue pertahanin satu orang ini. Oke, dulu
gue itu nggak pernah gini. Jadi kalau orang ngedeketin gue, oke, gue terima dengan baik. Gue biarin orang ngedeketin gue. Tapi karena gue sayang sama orang lain, gue ngerasa perasaan gue sama orang lain, akhirnya secara nggak langsung gestur gue itu nunjukin ke orang-orang kalau gue nggak siap menerima lo, dan akhirnya kayak orang-orang tuh pergi aja gitu satu-satu pergi satu-satu. Ya, Terus ya udah, akhirnya kayak gitu. oke. Gue di lingkaran itu tuh. Oke, berarti lo tipe kalau orang ya kalau misalkan sayang sama orang tuh ya udah satu aja. Iya, Tapi nggak menutup kemungkinan lo juga menutup orang-orang yang bakal datang ke kehidupan lo. Gimana? iya dulu iya. And then sekarang Enggak, kenapa enggak? gue udah sempet deket sama orang. Gue sempat buat coba untuk buka hati sama orang, buka hati sama teman gue. Cuman ketika gue udah mulai deket dan cowok ini tahu, dia marah banget sama gue. Sampai benar-benar kayak gue cari ya cowok itu, gue nggak suka lo deket sama dia. Gue nggak izinin lo deket sama siapapun. Terus ya gue karena saking ngerasa sorry. kayak Bentar. Ini cowok yang kemarin ini, maksudnya yang dekat sama lo 2 tahun ini, dia ngomong kayak gitu. iya, Oh, oke. dia nggak bolehin gue deket sama siapa-siapa. Sampai akhirnya karena gue takut kita kenapa-napa, akhirnya gue bilang sama dia kalau oke, gue nggak deket lagi sama dia, lo nggak usah khawatir, kayak gitu. Oh, Gitu doang terakhir. Jadi emang gue akhirnya pelan-pelan batasin diri gue untuk kontak sama orang-orang luar. Jadi kayak gue ngebatasin diri gue dulu untuk kontak sama teman-teman gue yang di Indo. Gue juga ngebatasin diri dulu nih untuk nggak post tentang apapun kalau gue lagi deket sama orang kayak gitu. Karena gue ngerasa ya di sini cuman gue nih yang sakit terus kayak gitu. Sementara gue ngelihat dia udah lebih duluan move on dari gue dibanding gue. oh berarti gitu. lo belum move on nih sekarang? Gue udah sih kemarin itu gue ngerasanya kayak gitu, sampai akhirnya gue kayak ngerasa gue udah bosan sih, gue udah muak banget, gue udah nggak bisa nih kayak gini terus sama dia. Gue nggak dapet apa-apa, padahal selama ini tuh gue selalu usahain buat deket terus loh. Kayak misalnya nih, kuliah gue tuh sempet ancur-ancuran sih setahun kemarin gara-gara gue bolak-balik Indo. Kayak apa ya, lo kangen sama orang nih, lo kangen banget sama orang, ya lo bakal ya Spend your time, spend money. gue bakal spend semuanya buat gue ketemu lo gitu loh. Akhirnya kuliah gue berantakan. Gue bilang sama dia, ya udah lo yang kesini, gue tiketin segala macem. Oke, dia sempat kesini. Nah terus tiba-tiba dia juga sempat kesini. Terus tapi emang lebih sering gue balik ke Indo, karena emang gue yang ngerasa gue kangen banget kayak gitu. Ya satu sisi doang jadinya, jadi kayak cuman gue aja yang fight abis-abisan, dianya tuh kayak ya udah ikutin alur aja. Setiap gue tanya kita mau kayak gimana, dia cuman ngomong kayak ya udah jalanin aja. Sampai kapan gitu. Ya ini berat banget sih gue bilang, karena first lo jauh beda jarak. Iya jauh banget. Nah pertama yang tadi gue bilang, lo jauh sama dia ya kan. Nah kedua, lo udah ngerasa yang namanya kayak toxic banget ya kan. Udah sampai di titik yang ya udah muak banget gitu loh. Tapi dari itu semua, kemungkinan gak sih kalau misalkan even beberapa tahun mendatang ketika lo selesai study, lo balik ke Indo dan at least mungkin lo juga udah bersama orang yang baru nanti kelak gitu. Dan ketika orang itu yang kemarin bakal balik lagi ke lo, apakah lo akan menerima dia lagi atau lo udah emang udahlah anjing nggak usah sama dia gitu? Gue udah capek sih sebenarnya. Gue udah ada di titik dimana gue ngerasa gue udah nggak bisa lagi sama orang. Karena gue ngerasa gue sendiri yang berjuang, jadi buat apa gue ngarepin orang buat balik lagi sama gue gitu loh. Sementara ya
gue percaya bakal ada orang di luar sana yang lebih sayang sama gue dibanding dia, Iya. yang bener-bener care sama gue. Iya, care gitu loh, bukan karena satu dua hal yang tiba-tiba bisa pergi kayak gitu aja gitu. Gue ngerasa bakal banyak sih orang yang kayak gitu bakal ada, jadi enggak lah. Gue udah ngerasa bener-bener udah capek sama nih orang. Mungkin untuk jadi teman, iya, gue masih bisa nerima dia untuk jadi teman baik gue, ya. Tapi kalau untuk lebih dari itu gue nggak bisa sih untuk sekarang, dan mungkin untuk besok-besok juga nggak bisa, karena yang gue bilang tadi, gue udah capek, udah ada di titik yang gue ngerasa gak bisa nih gue sama nih orang. Nah, coba posisinya kita balik. Nah, even ketika lo balik ke Indonesia dan dia menjadi teman baik lo, dan saat itu lo juga sedang bersama orang lain, misalkan udah bersama orang yang baru gitu, dan orang baru inilah yang ngelarang lo untuk berhubungan langsung kah, atau gimana pun caranya, kayak ini orang udah toxic, ini orang punya riwayat buruk, dan orang ini udah nggak pantas, atau udahlah tutup semua komunikasi, udah jangan kenal dia lagi, dan jangan apa ya, ingat-ingat dan sentuh-sentuh apapun yang berhubungan dengan dia. Apakah lo akan marah atau lo akan nurutin orang itu? Enggak, gue nggak bakal marah. Why? Ya gue bakal nurut, karena gini loh, gue udah bilang kan kalau gue udah sayang sama orang ya gue bakal spend apapun buat dia kayak gitu loh. Ya, Meskipun mungkin ya gue nggak bisa spend semua yang gue bisa, tapi gue bakal usaha nih buat kasih apapun yang dia butuhin gitu loh. Bisa nggak bisa deh kayak gitu. Jadi kalau ketika gue udah sayang banget sama orang dan orang itu bilang enggak, lo nggak boleh lagi berhubungan sama nih orang, gue nggak suka, ya enggak, gue bakal enggak. Oke. Gue bakal kayak, ya udah berarti gue sama lo emang cukup sampai di sini aja. Cukup gue tahu lo dan lo tahu gue. Oke. Gimana lo ke gue itu urusan lo, bukan urusan gue kayak gitu. Oke. Karena Dan gue udah yang kayak ya udahlah gitu. ya. Dan sekarang berarti lo udah nggak kontak-kontakan nih sama nih orang? Enggak, udah enggak sama sekali. Ya. Lo yang menutup diri atau lo yang berusaha kabur, atau dia yang sengaja? Gue yang berusaha kabur. Oke. Apakah dia berusaha untuk balik lagi dan nyari-nyari kabar lo? Kayaknya untuk beberapa bulan terakhir nggak ada sih. Jadi ya itu membantu gue sih sebenarnya untuk healing. Jadi gue bisa fokus sama diri gue sendiri. Karena ya nggak bohong kalau misalnya dalam proses gue healing, sekarang gue udah ngerasa gue udah better ya. Tapi kalau misalnya dia balik sebulan kemarin nih, dia balik lagi ke gue, ya otomatis gue pasti gagal sih pas lagi proses healingnya. Sekarang ya gue udah lebih baik, udah kayak ya lo mau datang ya gue nggak peduli, lo nggak datang juga gue udah mulai terbiasa kayak gitu. I see. Tapi yang terpenting adalah apa ya? Ya setiap sebuah hal yang bikin lo sakit, pasti ada sebuah hal lagi yang akan datang dan lebih baik dari sebelumnya. Iya, gue percaya sih. Gue percaya kayak gitu, karena ya gue pernah pengalaman aja sih, kayak gue kenal sama seseorang yang kenal karena kita sama-sama sakit gitu. Even kayak ya gue secara garis besar ya emang itu salah gue, tapi di satu sisi karena orang inilah yang bikin gue kayak ngerasa oh iya, gue tuh ngerasa kayak oh iya bener, gue ngerasa kayak di healing lagi lah seperti kata lo tadi. Dan semoga sih dengan hal itu membuat hidup kita menjadi lebih baik lagi sih setelahnya. Harusnya sih begitu. Iya bener banget. Jangan sampai lo udah tahu kesalahan lo apa, lo udah tahu toxic lo di mana, dan lo udah tahu nih kalau yang kemarin tuh emang udah toxic, dan jangan sampai lo kecebur ke lubang yang sama lagi gitu. Iya sih. Yeah. Jadi buat gue pengen bilang kayak buat siapapun yang masih ada di posisi kayak gitu, kayak lo nggak dikasih kejelasan apapun, lo nggak dapet respon yang sama kayak yang lo kasih ke dia, please lihat diri lo lagi gitu loh. Kayak lo tuh bisa bahagia tanpa dia tuh pasti bisa.
Cuman emang proses healingnya tuh nggak mudah gitu loh. Proses lo bisa berdiri lagi tanpa ada bantuan dia itu emang nggak mudah, tapi lo pasti bisa. Kayak nggak mungkin lah lo sebelum kenal dia lo bisa baik-baik aja, kalau lo sendiri juga baik-baik aja gitu loh. Jadi kayak lo pasti bisa tetap berdiri sendiri tanpa orang itu. Karena lo percaya deh, kalau orang itu sayang sama lo, dia nggak akan pernah bikin lo ngerasa sendiri, nggak akan pernah bikin lo ngemis perhatiannya dia, dan nggak akan pernah bikin lo ngerasa dia tuh nggak ada buat lo. Kalau emang dia sayang sama lo pasti bakal ngerasa lo komplit dengan adanya dia. Tapi kalau lo nggak ngerasa lo komplit dengan adanya dia, ya mungkin lo harus pertanyain lagi, dia beneran sayang sama sayang sama lo apa enggak, kayak gitu. Bener banget. Gue ngomong apa nih? Bener banget. Jadi gue setuju sih, karena jika kita even walaupun hanya seputar hubungan FWB ya, walaupun kita sayang sama dia dan kita berkomitmen untuk tidak main-main lagi gitu, walaupun ya emang namanya FWB, awalnya gue ngasih tau dari awal kita membuat komitmen untuk tidak berkomitmen gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita sayang dan lo ngerasa komplit dengan orang itu, dan walaupun cuma sebatas hubungan friends with benefit, ya itu udah salah satu masuk ke zonasi ke benefit dari hubungan FWB sih. Iya. Iya. Lo nggak bisa ngontrol lo punya perasaan, coy, Iya, sama perasaan itu orang. tidak bisa kok dikontrol anjir sama orang. Nggak bisa. Kayak lo mau sekeras apapun bilang kayak, enggak lah, gue nggak bakal mungkin lah sayang sama nih orang, kan gue juga udah milih buat FWB doang, gue gak mungkin bakal sayang. Coy, lo dikasih perhatian, lo disayang waktu ketemu, itu tuh lama-kelamaan juga bakal mupuk rasa sayang lo sendiri. Gitu loh. Dan jangan ditolak rasa kayak gitu. Jangan, coy. Itu tuh rasa paling bahagia gak sih ketika lo sayang sama orang, ketika lo ada rasa lebih ke orang tuh senangnya luar biasa sih. Iya bener banget. Itu bakal ngerubah hari-hari lo banget. Iya bener banget. Kadang Tuh. iya, kadang ya gue percaya sih ketika lo lagi berada di fase yang namanya terpuruk atau lagi down banget, kayak dunia kayak nggak butuh gue banget nih, atau gue ngerasa kayak gue adalah orang satu-satunya terpuruk di dunia, itu sebenarnya nggak, itu salah cuy. Even setelah badai pasti pas badai itu pasti berlalu kok. Gue percaya ketika lo ngerasa terpuruk pasti nanti di suatu jalan atau di suatu masa lo akan ketemu sama orang yang emang, oh iya anjrit, gue ngerasa cocok banget sama lo, dan lo bakal ketemu orang yang narik lo dari lubang itu gitu loh. Iya, dan lo yang bakal ngulurin tangannya dia. Dan pastinya lo bakal ngerasa kayak, wah anjrit, gue kayak ngenalin diri gue lagi gitu. Kayak oh iya anjing, gue tuh sebenarnya kayak gini loh gitu. Nah, bener. Nah, cuman tinggal tunggu waktunya aja. Cepat atau lambat pasti akan seperti itu. Iya gak sih? Iya. Bener sih. Oke, thank you. Kayak lo bakal ketemu orang itu sih. Ada kata-kata terakhir yang pengen disampaikan kepada para pendengar? Apa ya? Paling kayak lo boleh sayang sama orang, lo boleh cinta banget sama orang, tapi lo nggak boleh lupa kalau lo punya diri lo sendiri buat lo bikin bahagia. Jadi sebelum lo ngebahagiain orang lain, sebelum lo melengkapi hidupnya orang lain, ya lo harus aware sama diri lo dulu. Lo harus bikin diri lo happy dulu, lo harus bikin diri lo ngerasa lengkap dulu, baru akhirnya lo bisa ngelengkapin hidup orang lain sih. Iya benar. Kayak gitu doang. Ya intinya lo baru bisa bakalan sayang sama orang kalau lo udah bisa sayang sama diri lo sendiri. Lo udah kenal sama diri lo sendiri dan membuat kayak, oh iya gue harus move on, gue harus menjadi lebih baik dari sebelumnya, gue harus mau menerima orang baru, ngebuang semua toksik yang kemarin. Benar-benar. Terus lo nggak akan bisa move on kalau lo nggak
aware sama diri lo sendiri. Iya. Kalau lo ngerasa diri lo nggak punya kekuatan, lo nggak kuat, ya mau kayak gimana pun lo berusaha move on, mau bertahun-tahun pun ya nggak akan gampang. Ya betul. Dan ketika udah berada di fase yang kayak gitu, usahakan untuk tidak mencari pelarian yang Iya benar. buruk. Kadang orang kalau udah lagi terpuruk atau lagi down itu banyak banget, entah di Indo atau mungkin di luar negeri juga sana, kayak di US. Banyak Banyak banget. banget orang yang kayak pelarian, entah itu ya obat-obatan, alkohol dan segala macam. Gue harap sih eh, mungkin orang beda-beda ya. Mungkin dengan alkohol orang mungkin bakal lupa tentang masalahnya. Tapi cuy, after lo kayak gitu, ya lo kan balik lagi, masalah lo nggak bakal kemana-mana. Iya. Lo hanya Kalau eh, kata apa sih? apa? Lo tahu NKCTHI ya? Iya, apa? Gue nonton. Masalah lo itu ada di belakang lo. Dan Iya, kayak dia nggak bakal pergi sebelum lo balik dan nyelesain. iya. Dan kadang kalau lo punya masalah dan itu membuat lo menjadi beban, percayalah satu hal, itu hanya sementara dan akan berakhir. Dan gue ngerasa kalau lo percaya hal itu, hidup lo akan lebih tenang dan lebih damai. Anjrit, Iya apaan sih. sih gue? Anjing. Ini kayak deep talk Tapi banget ya. bener lo ya. Iya, tapi ini lagi deep talk banget ya. Anjrit. Deep talk banget sih. Anjrit, ini tumben banget ini. Ini gue biasanya bacain Kamis Gerimis, tapi kali ini gue apa ya, cerita sih. Karena seru aja cuy. Ini BTW gue lagi cerita sama yang ngasih cerita di episode kemarin. Jadi kayak ini buat episode. Hai. Iya, tapi rahasia cuy. Cukup gue aja yang tahu namanya Iya siapa. rahasia. Nggak boleh lu semua tahu. Ini cukup gue aja. Gue mau menang banyak di sini. Oke, terima kasih udah mau bercerita Iya. bersama. Gue berharap cuma Sama-sama. oke, dan gue berharap cuma satu sih, lo lebih be better dan lo bisa move on dan lo cabut Pasti. dari hubungan yang toksik kayak gitu. Oke, Pasti. thank you sudah meluangkan waktunya. Enjoy your time. Semangat buat Thank you. kuliahnya. Cepat balik Indo. Siapa tahu nanti kalau lagi di Indo kita bisa ketemu. Pastilah. Oke, nanti Ada berarti gue kabar-kabar. iya. Oke, thank you. Bye Bye-bye. bye. Oke. Ya, oke guys. Tadi orang yang jadi tadi tuh adalah cewek yang kemarin cerita sama gue tentang gimana toksiknya hubungan FWB. Dan gue, karena gue suka ceritanya, jadi gue telepon dan gue coba minta kontaknya, dan alhamdulillah kayak gue dikasih oleh dia gitu. Jadi gue pada intinya adalah komunikasi itu adalah yang pertama dan utama. Emang jarak itu emang susah, tapi nggak salah kalau lo mau mencoba. Itu aja sih. Dan terakhir ya, gue mau bilang banyak terima kasih buat kalian yang udah dengerin podcast ini. Dan ini agak mellow banget sih, tapi ya karena it's okay gitu. Ini ada pelajaran dan setiap orang punya cerita di balik hidupnya masing-masing. Ya, dan gue mau bilang sama lo semua, jangan lupa buat selalu follow dan share ke teman-teman lo tentang podcast ini. Dan juga jangan lupa buat selalu kirim cerita lo yang toxic maupun yang mantap ke direct message di official Instagram of Overheard Friends with Benefit. Oke, gitu aja. Gue harap kita sama-sama bahagia, dan gue harap apapun yang kita pengen itu tercapai. Dah, bye bye sobat nganu. Dari gue, salam FWB Podcast.